Ya teman-teman, tadi aku udah nuker uang jumlahnya 40.000 dan ini dapat bambu yang nominalnya masing-masing Rp5.000. Jadi nanti untuk membeli di pasar Bundesari ini kita nggak bisa pakai uang tunai langsung, jadi kita harus ke bank penukaran uang lalu kita tukarkan uang. Nominalnya bermacam-macam, tapi kalau aku ini khususnya 5.000 semua. Oke. Ini masing-masing harganya sama nggak, Bu? Yang 2.000 cuma berapa item? 4 item. Lainnya 1.000-an. Yang ini sudah 1.000-an. Ini 2.000. Oh, 2.000. Ya, Bu, saya mau beli yang ini. Ya. Ini berapa? Ininya 2. Ini 1. Yang 1.000-an 1. Pakai BC apa? Oh, besok tak bawa pulang. 1.000-an 1. Apalagi? Yang ini berapa, Bu? Ya, ini 1 sama lempernya 6, 8, untuk jumlahnya ini berapa?
jadul. Iya. Ya. Terus kita kalau nggak, kenapa pakai besek, karena kita mau plastik sebenarnya. Oh, Jadi memang kita- mau plastik. iya, Iya. kita nggak menggunakan dari bahan-bahan plastik. Ininya untuk pembungkusnya, untuk apa kemasannya di jajanan itu kan nggak ada plastik. Ya. Sekarang kita pindah ke apa tadi namanya jenang. Sebenarnya ini jenangnya umum guys, tapi aku suka kalau pakai ini apa batok kelapa ya Bu, dari mulai dari sendok sampai mangkoknya. Saya coba ya Bu ya. Manisnya pas Bu, nggak enek. Soalnya biasanya terlalu manis. Nah, ini pas. Kalau saya sebenarnya suka yang ini Bu, Yang berendul. yang grendul ya, Soalnya bahannya memang asli dari gula asli. dari gula asli. Iya. Semuanya asli. Makanya nggak enak. Iya. Nah, bagaimana guys? Menurut kalian tuh recommended nggak sih kalau kita tuh sebagai generasi muda makan olahan zaman dulu seperti jenang, jajanan pasar dengan tips pasar yang seperti ini? Nah, teman-teman, setelah dari Pasar Bendarsari tadi saya sudah menemui narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Bernardi S. Dangen. Ini beliaunya. Beliau adalah Pak, koordinator Pasar Bendarsari yang kita kunjungi tadi. Nah, Bapak, kalau ngomongin Pasar Bendarsari ya, ini kan pasar budaya. Lalu untuk konsepnya juga tradisional sekali. Orang-orangnya yang berjualan ini memakai baju adat Jawa yang menurut saya ini termasuk klasik tapi unik. Nah, itu sebenarnya ide utamanya, gagasan utamanya itu dari mana Pak untuk menciptakan ide seperti ini? Ya. Baik. Jadi Pasar Bendarsari ini memang dari sejak awal berdirinya kami pengelola beserta dengan para pedagang sepakat untuk mengambil tema budaya. Jadi karena kita mengangkat tema budaya, jadi otomatis kita munculkan kembali budaya Jawa ya secara komprehensif, secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi bentuk fisik bangunannya yang kekunoan atau tempo dulu, tetapi juga dari mulai dagangannya, makanan, minuman, terus kemudian kemasannya juga kita atur bagaimana pedagangnya mencirikan budaya Jawa itu sendiri ya. Jadi karena kita mengangkat tema budaya, kita tarik mundur ke belakang, di mana sekarang ini pasar-pasar tradisional justru dirubah menjadi pasar modern. Tetapi kita konsepnya menabrak itu ya, menabrak mainstream. Jadi kita coba kembalikan memori kolektif kita, bahkan dari alat tukar. Nah itu Pak, iya, betul. sebenarnya saya tanyakan kok alat tukarnya bambu untuk transaksinya seperti ini lah. Ini sebenarnya kok bisa sampai berpikir untuk mengulik sampai ke situ Pak? Nah itu bagaimana untuk awalnya kok ini sampai alat transaksinya seperti itu, atau mungkin kita itu kembali ke barter dulu? Bagaimana? Ya, jadi sebetulnya ide-ide yang muncul di Pasar Bendarsari itu berdasarkan cerita ataupun pengalaman kami dulu ketika dunia digital itu belum masuk ya. Jadi anak-anak dulu itu biasanya ada namanya pasaran. Pasaran, oh ya, pasaran. jadi ada namanya pasaran. Kita ada transaksi jual beli, bahkan dulu walaupun itu sifatnya pura-pura. Iya. Tapi transaksinya mungkin kita dulu pakai daun nangka atau pakai daun beluntas, atau mungkin pakai kreweng. Ya, kreweng itu istilahnya itu genteng yang sengaja kita bentuk bulat-bulat seperti itu. Jadi bagaimana ini kita menciptakan
memori terhadap kenangan masa lalu. Jadi seperti itu. Dan tambahan lagi, kenapa desa wisata Gunung Sari mengangkat tema budaya? Karena desa Gunung Sari tidak mempunyai potensi alam. Sementara desa-desa wisata yang lain di Kabupaten Madiun itu kebanyakan mereka menggarap potensi alam di desanya. Tetapi karena kami berdekatan dengan kota, terus kemudian hanya area persawahan yang kami miliki, jadi itu yang kami coba perkuat. Posisi kami desa wisata Gunung Sari ini mengangkat tema apa, dan kami memilih mengangkat tema budaya, termasuk salah satunya ini juga Museum Purabaya ini juga. Ya. Nah, untuk namanya Punden Sari sendiri, Pak, Punden Sari, apakah itu dulunya Punden atau bagaimana sehingga diserap menjadi nama Pasar Punden Sari? Ya, betul. Jadi penamaan Punden Sari pun juga berdasarkan kearifan lokal kami, karena wilayah yang sekarang menjadi Pasar Punden Sari itu merupakan punden ya, atau istilahnya tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat di sini. Tapi uniknya di Punden ini sebenarnya Punden Pelempayung. Jadi dusunnya adalah dusun Pelempayung. Itu masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Punden Pelempayung. Uniknya punden ini itu tidak berupa sebuah makam, tetapi istilahnya apa ya, yang dikeramatkan di punden itu adalah 3 pohon. Ya, 3 pohon. Jadi ada pohon kemiri, ada pohon mangga, dan satu lagi ini ada namanya pohon tuba. Ya, jadi pohon tuba ini kalau misalkan kita ingat pepatah ketika kebaikan dibalas dengan keburukan, kan istilahnya air susu dibalas dengan air tuba. Nah, tuba itu sendiri sekarang ini menjadi tanaman yang langka, dan itu menjadi narasi kami membangun Punden Sari. Ketika pengunjung itu menanyakan, "Pak, ini kan punden." Nah, kami bisa menceritakan itu sebagai kekayaan kearifan lokal kami di Punden Sari. Kalau untuk pedagangnya sendiri, Pak, itu memangnya untuk dikhususkan penduduk sekitar? Iya, betul. Jadi untuk pedagang di Pasar Punden Sari, kami sepakat bahwa kegiatan ini untuk masyarakat Desa Gunung Sari. Ya. Agar tercipta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, termasuk juga upaya kita mengkonservasi budaya Jawa yang hari ini tergerus karena kebudayaan dari asing yang menggempur kita, dari mulai K-pop ya, itu kan kebudayaan Korea masuk ke kita, terus kemudian ada meme, ada anime, ada manga, itu kebudayaan dari Jepang, terus kemudian juga budaya-budaya barat western, itu dari mulai film, dari mulai musik, fashion, dan lain sebagainya. Bahkan makanan pun kita juga hari ini diserang oleh budaya asing. Contoh seperti hari ini anak-anak muda lebih milih, yuk nanti kencannya di kafe gitu kan, yang kemudian di situ menu makanannya itu dari luar negeri. Sementara kami kembalikan di sini, kalau kencan makan malam itu sesuatu yang sudah mainstream ya, sudah terlalu umum. Tapi kalau di Punden Sari, kencan itu berupa sarapan. Tapi kenapa, Pak? Kenapa disettingnya pagi hari? Padahal kan saya yakin kalau malam itu lebih estetik, lebih apa ya, Pak? Bagus gitu vibes-nya di Pasar Punden Sari. Kenapa kok harus minggu pagi gitu? Iya, sebetulnya pilihan kami membuka pasar di hari Minggu itu adalah identik dengan hari Minggu itu hari yang digunakan banyak orang untuk liburan ya, untuk berwisata. Makanya kami memilih hari Minggu sebagai hari buka gelar Pasar Punden Sari. Iya teman-teman, itu sedikit tadi cerita dari Pasar Punden Sari. Nah, kalau tempat kita sekarang ini ya ini apa? Museum Purabaya. Bisa dilihat ya, ada apa, Pak? Ini ada fosil gading gajah purba. Ya. Bagus sekali, Pak. Iya. Berarti di sini semuanya itu serba apa ya, Pak? Dari purba gitu apa ya? Iya, jadi
Kalau boleh saya ceritakan, jadi Museum Purabaya ini merupakan museum yang pertama kali berdiri di wilayah Kabupaten Madiun. Terus kemudian juga Museum Purabaya ini merupakan museum tematik periodik pertama kali di Indonesia. Artinya apa? Judulnya adalah tematik periodik. Jadi artinya koleksi yang ditampilkan di museum ini itu berganti setiap 6 bulan sekali mengikuti pembabakan atau periodisasi sejarah khususnya di wilayah Kabupaten Madiun. Jadi istilahnya kalau kita ke SPBU kita mulai dari nol, sama juga di sini koleksi yang kita tampilkan itu dari nol, dimulai dari peradaban purba. Kita bicara tentang binatang purbanya itu untuk 6 bulan pertama. Terus kemudian nanti periode yang kedua kita masuk di pengaruh kebudayaan manusia purba yang bisa ditemukan di wilayah Kabupaten Madiun berupa alat-alat perburuan, alat-alat pertanian, alat memasak dan sebagainya. Termasuk juga perhiasan dari manusia purba. Jangan dipikir manusia purba mereka tidak mengenal aksesoris, tapi mereka juga mempunyai aksesoris ya untuk membedakan kelas dan status sosial mereka. Untuk kerjasama museum Pak, bisa mendatangkan koleksi seperti ini. Nah itu apakah sudah bekerja sama dengan pihak itu kebudayaan? Iya. Jadi kenapa kami dari yayasan menciptakan atau mendirikan museum ini sebagai jawaban dari referensi ataupun rekomendasi yang kami berikan kepada pemerintah Kabupaten Madiun dari semenjak tahun 2015. Tetapi karena tidak ada respon dari pemerintah Kabupaten Madiun, akhirnya kami bergerak secara pribadi ya, secara kelompok itu mengumpulkan artefak-artefak ataupun benda cagar budaya yang berserakan di wilayah Kabupaten Madiun untuk menjadi koleksi dari Museum Purabaya ini. Dan Purabaya, kenapa namanya Purabaya? Kan? Iya, soalnya kalau Purabaya itu saya sempat baca sih Pak, itu kisahnya itu Raden Retno Jumila. Betul. Itu sebelum menjadi Madiun kan namanya Purabaya. Betul sekali, betul sekali. Jadi penamaan Purabaya itu untuk mengingatkan kembali generasi muda di Kabupaten Madiun bahwa istilahnya nama dahulunya sebelum wilayah ini ditaklukkan oleh Mataram itu adalah Purabaya. Baik, terima kasih Bapak Bernardi S. Dangin sudah menjelaskan kepada saya tadi soal Pasar Bendensari, soal museum Purabaya ini. Ya, semoga harapannya museum ini bisa menjadi tempat kunjungan ke depannya nanti. Amin, terima kasih. Terima kasih. Selesai sudah teman-teman wawancara kita pada Minggu 12 Juni 2022 di Desa Gunung Sari ini. Semoga teman-teman bisa berkenan untuk berkunjung ke pasar maupun nanti berkunjung ke Museum Purabaya ini kalau sudah dibuka ya. Gitu aja. Dadah.